Welcome to Teman Jalan. Nemenin kalian di jalan. Kita akan ngelanjutin part kedua dari List 10 years from now. Apa Oh sih iya tadi? iya. Ayat 10 years from Myself. Breakdown. Titik 2 10 years from now. Kayaknya ada myself-nya gitu deh. Ya gitulah pokoknya. Nah kali ini kita akan ngelanjutin list nomor 15 sampai 24 dari semua wishlistnya si Wirda. Kita hanya ingin bersama. Nomor 15. Punya sekolah gede di 5 benua. Tiap benua satu-satu aja sekolahnya. Iya. Terus sekolahnya tuh sekolah kucing Tapi gede. atau sekolah tikus. Atau sekolah sihir. Jadi di Hogwarts. Jadi nggak di Inggris. kelihatan ya. Jadi kita Iya. kan nggak bisa nilai juga. Wah, magel mana ngerti yo. Di Amerika ada Evilmori. Itu kira-kira membutuhkan Di waktu berapa lama? Indonesia ada Universitas Metafisika di Jombang. Ngawur itu beneran ada. Aku kira aku penyihir sih, makanya aku bisa lihat. Ternyata emang sekolah biasa aja. Oke. Menurut aku sih mungkin banget punya ini Mungkin dengan sih, uang 100 apalagi miliar di per hari. 5 benua kan ya cuma satu doang di tiap benua kayaknya nggak sulit kan. Apalagi kayak anggap bikin sekolah itu luasnya berapa? Sekolah besar itu kira-kira menurutmu luasnya berapa? Ada lapangan bolanya ya 100 kali 20, ada lapangan basketnya 20 Kolam 20, renang. kolam renang. 1 hektar 3 mungkin bisa ya. dibilang besar nggak itu? Mungkin bisa sih. Sekolah 1 hektar bisa dibilang besar banget. Ya besar kan 1 hektar. Bukanya ya mungkin kayak kalau di Indonesia cari tanah yang murah aja misalnya ya kayak di tengah-tengah hutan gitu kan. Yang penting kan ada di benua Asia. Ya kan nggak perlu ada, malah harusnya nggak perlu kelihatan ada gitu loh. Bilang aja tuh di dunia jin ya, sekolah jin. Kayak piring sewu gitu, tapi nggak ada piring sewunya. Kamu tahu kan kayak 100 meter lagi piring sewu, 50 meter lagi piring sewu, papannya banyak gitu. Tapi pas sampai kok nggak ada. Nah, itu piring sewu kan ada restorannya. Nah ini Jadi nggak sekolahnya. perlu dihitung anggaran butuh biaya berapa buat bangun, nggak perlu ya. Nggak perlu sama sekali. Karena nggak perlu kelihatan. Nggak perlu kelihatan. Ya sama juga sama 20 bahasa tadi juga nggak perlu bisa diomong kan. Siapa coba orang yang bisa ngerti bahasa 20 juga kan? Oke, kita baca langsung berarti nomor 16. Tamu kehormatan di TED. Dia tuh pengen diundang ke White House, habis itu TED tuh kayak Itu playground nggak sih jadinya? Padahal Iya. kan udah jadi tamu kehormatan di White House. Itu bukannya udah melebihi TED. Dan TED itu kan macam-macam. Ada TED UGM juga ada. ada buka talk juga ada. Itu bukan TED ya. Itu TED wannabe. Maksudnya TED itu kan luas gitu loh. Ada Iya. yang emang kelasnya itu satu negara, ada yang Ada tanpa harus menguasai ilmu juga kok. Aku Yang setauku penting ada yang cuma- pengalaman pribadi juga iya, sampai kayak gitu. daftar-daftar aja nggak sih itu? Ya bisa banget lah berarti. Itu kan dia yang cuman meres konten dari kita aja kan, ceritanya kayak gitu. Nih masuk di 30 under 30 Forbes. Kalau itu mungkin berarti tinggal 7 tahun ya. Ya dengan 7. Nggak bisa sih itu 7 tahun kan dia pas 30 kan ini under. Berarti 20-an. Berarti tinggal 6 tahun lagi dia buat masuk ke 30 under 30 Forbes. Kita cek siapa yang ada di 30 under 30. Yang ada 30 pasti nggak punya penghasilan 100 miliar per hari sih. Forbesnya Forbes mana? Indonesia. Trubus kali yang dimasuk, kalau Trubus mungkin. Ya udah anggap aja lah 30 under 30-nya Asia lah ya. Iya. Oh ada kok orang Indonesia nih. Direktur Dana Ventura Mandiri Capital. Ada juga Maudy Ayunda. Oh dia pengen banget jadi kayak Maudy. Tapi nggak mau capek kayak Maudy. Terus iya ini ya bisa sih. Nomor Kalau dia 18, mau 18. pinter. Tapi bisa nggak dia pinter itu? Bisa lah. Dia 18. menciptakan 20 bahasa kok. Jadi wanita muslim tersukses dan kaya. Ya kamu aja tadi udah bilang 100 M per hari itu masih kurang kaya apa? Maksudnya kenapa tetap butuh label kaya? Terus suksesnya itu juga apa ininya? Apa tuh sebutannya? To determine that you are successful-nya itu loh apa gitu?
Jadi kan udah di atas-atas kan udah. Aku masih bingung kenapa dia butuh Bingung sih. label-label, akhirnya belakang-belakangnya label-label gini isinya. Label doang. Sebenarnya seenggak rasional apapun yang ada di list kemarin itu yang part pertama, tapi at least itu kan ada angkanya jelas Ada ya, angkanya jelas. yang bisa kita Bisa breakdown. kita Nah kalau breakdown. sekarang kita breakdown, nggak ngerti apa yang harus di breakdown. Dia tinggal kalau misalnya aku harusnya kan kemarin masuk 30 under 30 juga kan, cuma nomor 31 aja. Jadinya nggak kecetak. Mungkin dia bisa nyetak nanti. Itu pun 30 under 30 di rumahmu sendiri. Iya. Ada Ada mbak-mbak itu juga. Kecoa, cicak gitu di Ada atasku. ibu pecel, Ibu baca. sama anaknya juga dicatat. Terus ini nomor 19, borong Lamborghini sama Ferrari. Berapa sih harga Lambo sama Ferrari kayaknya? Lamborghini Untuk orang apa ya? penghasilan 5 100 M per Aku hari setahu kok loh. yang langka-langka aja cuma 7M, 8M. Makanya kenapa kok dia, maksudnya kayak satu gol dan gol lain itu sebenarnya cuma sekedar apa ya, kayak nggak perlu gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak dengan 100 M per hari itu kamu bisa ngebeli orang sama satu kotanya juga misalnya kayak gitu. Bahkan kamu bisa beli negara gitu. Mungkin bisa beli negara juga Di gitu. Afrika kecil gitu terus kamu bilang kayak kita akan melakukan Kayak- percobaan manusia di sini. Bahkan mungkin bisa ngebeli perusahaan Ferrari, ya kan? Kalau dia saving up enough tiap hari 100 M selama 10 tahun mungkin. Bisa. Kenapa pengen ngeborong gini sih? Kasihan banget sih. Sehari aja dia harusnya bisa ngeborong 10 kan berarti. Jadi orang lanjut ya. Nomor 20. Jadi orang penting di univ terbaik dunia. Universitas terbaik dunia tuh apa sih? Yang dia bangun itu. Yang ada di 5 benua itu. Metafisika. Iya. Di sini kita di sekolah investasi. Oke, Pak. Gimana sekolah investasi? Di sini kalau kalian mau kaya tinggal ngasih 1 juta ke saya. Terus nanti kamu dapat 10 juta. Kalau kamu punya apa nih? Kamu punya apa nih? Punya mobil. Nomor gitu. 1 Oxford. Nomor 1 Oxford, Tim. Dia pengen jadi orang penting di Oxford. Aku sih sangat-sangat membanggakan semua pekerjaan loh. Tapi ya penting sih kan dia jadi satu-satunya lulusan Quran. Oh, benar. Jurusan Quran di Oxford ya kan? Satu-satunya yang ngadain, yang ikut kuliah dan Yang yang ngajar. ngajarin juga, ya wajar kalau gitu dia jadi orang penting di situ ya. Logis sih, logis. Pantesan dia nilainya terbaik juga. Jadi orang penting di Indonesia. Ngapain? Please deh, kalau kamu ya udah dengan pencapaian sebaik ini tuh bukan orang penting di Indonesia aja, di lagi, dunia di ya dunia nggak sih? juga. Kalau kamu tuh jatuh bangkrut, kayaknya dunia ini kolaps udah. Benar. Kayak Samsung itu kan ada yang meninggal aja langsung Kolaps itu. rempong kan urusan pembagian warisan segala macamnya. Mana pajaknya gede banget. 50% Korea, gila. Nah, nomor 22 nih. Punya 1000 buku sendiri. Oke. Bentar. Maksudnya punya 1000 ini dia ngebeli 1000 buku jadi punya dia. Atau dia bikin 1000 buku. Kayak nulis maksudnya. Kalau sendiri. beli mah kita tinggal ke Big Bad Wolf kan 1000 mah murah. 100 miliar per hari kan nggak kerasa beli 1000 buku. Ini pasti nulis maksudnya. Maksudnya dia bikin atas nama dia, oke. Di breakdown. Oke, Jadi berarti 100 buku per tahun. Berarti dibagi 12 ya, 8 buku per bulan. 8 buku per bulan berarti 2 buku per minggu. Oh, berarti sama kayak dia harus keluar negerinya tadi ya. Jadi setiap dia selama dia keluar negeri di pesawat, dia bikin sama dia di pesawat dia ngetik buku. Dan setiap hari Senin dan Kamis dia harus publish Iya, buku itu karena betul. kalau enggak nanti bakal numpuk terus. Setiap hari Senin dan Kamis dia harus nge-publish Buku sekalian bikin perusahaan Ya, benar. yang ngasilin 1 triliun per tahun. Oke. Logikanya gimana? Kalau perusahaan tadi kan kita udah mikir, oh 1 stand es teh itu harus Iya, jadi bukunya itu isinya cuma 1 lembar. Daftar isi doang. Oh, terus kata pembuka, kata penutup, profil itu kan bisa kopas semua buku sama. Jadi cuman covernya doang yang beda. Awalnya mukanya di pojok kanan jadi pojok kiri, pojok kiri jadi pojok Iya, kanan. soalnya kalau ngedesain covernya pun kayaknya nggak bakal kelar ya kalau 3 hari Kelar 3 kan. hari. Jadi Kalau covernya kalau orang kasih anak desain deh, kamu desainin dong cover buku 1000 buku dalam 10 tahun. Kelimpungan pasti dia mikirnya gimana. Oh gini, tapi mungkin dia ya nyuruh 1000 orang yang ngedesainin gitu. Jadi benar. dia ngumpulin volunteer. Jadi 1000. bikin- Jadi gini nih, kan tadi kita mikir kan katanya industri kreatif itu adalah yang ngasilin 1000 triliun Iya. di Indonesia ini. Dan dia tuh berarti kan 1000 triliun itu kan sejalan sama yang dia pengen gitu kan. Nah, berarti dia bikin perusahaan desain.
Oh, bisa jadi juga dia punya ghostwriter nggak sih kalau kayak gitu? Bisa. Jadi ghostwriternya pun juga nggak perlu Tanya 3 hari nyelesain. ghostwriternya juga ditanya, nanya kan ke dia, mau cerita tentang apa? Terserah kamu aja kayak gitu kan. Iya. Ghostwriternya udah bukan ghostwriter lagi, udah jadi writer kayak gitu. Cuma namanya nama dia Iya, gitu. Jadinya ya tinggal ngebayar 1.000 orang aja yang Iya, mau yang buat lulusan bikin buku. lulusan bahasa, lulusan sastra. Bisa sih kalau yang ini ya sebenarnya masuk akal. Oke. Punya aviation sendiri. Nomor 23. Ya iyalah kan kamu punya 100 private jet. Masa nggak punya aviation sendiri? Rugi dong. Kayaknya orang yang punya 3 doang juga bikin aviation sendiri nggak Iya, sih? Ini punya 100 ya bikin aja penyewaan private jet. Gitu kan masuk akal. Iya. Nyewa private jet aja tuh udah mahal banget itu. Ya paling kan dia keluar negeri terus, jadi sekalian misal lagi ada yang nyewa di Amerika, dia bawa ke Amerika. Returnnya lumayan loh. Sewa itu 10% per tahun. Jadi misalnya di 250 kan kalau nggak salah harganya. 250 berarti kan dia dapat 25 miliar per tahun. Buat kayak Untuk gitu. ngerawatnya butuh 15 miliar. Ya, Terus untuk sewa hangar kan nggak usah sewa, punya lapangan bandara sendiri nomor 24. Semua tuh Jenius, come udah dia to pikirkan. conclusion. Visioner. Oh, hebat Sebenarnya 100 banget. private jet semuanya tuh punya di bandaranya dia. It all comes together ya. Kalau aku bilang sih ya kalau dalam segi bisnis gitu ya, kalau kamu bisa dapetin 100 orang yang nyewa setiap tahun kayak gitu kan, masuk akal bisnisnya. Dalam 10 tahun dia udah break even point gitu. Dapat 250 miliar. Bukan, 2.500 miliar, 2,5 triliun per tahun dari pesawat-pesawatan ini doang. Ya nggak ada apa-apanya lah dibanding target dia 1.000. Nggak ada dibandingin tukang esnya yang tadi yang ngasih itu. Iya. Oke, jadi in conclusion, Wirda punya waktu 20 jam per hari untuk nyelesain tiap-tiap hal ini ya sebenarnya berarti masih masuk akal. Masuk gitu akal. kan. Tidurnya cuma 4 Dan jam. ada bukan cuma tidur nggak sih? Kayak Dia juga mandi, nggak boleh sholat. makan. Nggak boleh sholat lagi. Kenapa? Nggak sempet, Jim. Kalau Gak bisa lah masa jurusan Quran nggak sholat yo. kan dia jurusan Quran demi ilmu, bukan demi akhiratnya. Yang penting Lihat aja dia, ada nggak di sini yang akhirat oriented? akarnya Quran dong, nggak ngerti. Itu kan ilmu. Oh bukan. Kamu bisa coba cari yang akhirat oriented. Kagak ada. Bisa sholat Nih. apa gitu. Mungkin keliling semua negara ini enggak ya tuh material banget ya. Gak ada yang akhirat oriented di sini. Berangkatin orang haji. Satu doang anjir. Jadi tujuannya berangkatin orang haji kayak Sekarang aja harusnya bisa nggak sih Bisa. dia kalau punya impian kayak gini? Iya ya. Jadi wanita muslim aja tersukses dan kaya. iya, Masa bukan mikir jadi wanita muslim. Iya ya, bener. Dia nggak ada kewajiban sholat berarti. Gak ada, nggak wajib Nggak ada sholat di sini, tuntutan nggak ada. sholat lah dari dirinya dia sendiri. Ya udah langsung, nggak usah. Dia sekarang gini, 20 jam tuh kamu udah fully pack dan nggak boleh sakit sama sekali selama Nggak boleh, 10 nggak boleh tahun. sakit. Kamu harus sehat. Karena nanti bakal Tapi nggak boleh olahraga juga. Sama nggak boleh jaga makan. nggak boleh makan juga. Nggak boleh makan juga, Kan nggak bisanya sempat. 4 jam. 4 jam. Masa cukup makan ya kan? Infus berarti. Oh iya. Dia harus diinfus terus sambil Iya. sekolah, sambil apa. Harus infus di dalam pesawat, diinfus di 200 negara, 240 ya? Iya 240. 40 negara itu diinfus. Orang-orang ngira kamu sakit apa, Wirda? Saya cuma punya target besar saja. Waktu saya terbatas. Oke. Aku tuh penasaran ya. Berarti dari 4 jam itu nggak boleh mandi juga kan? Berarti Enggak, dan itu pun udah lebih penting mana? Mandi apa tidur gitu kan soalnya. itu pun udah sleep call tidurnya juga. Iya. Itu udah disembariin. Mungkin dia tidurnya kayak Daredevil di dalam bathtub gitu. Dia bangun-bangun udah mandi. Cuman nggak sempet juga ganti baju kan. Jadi dia kemana-mana bajunya basah gitu. Oke. Mau baca komennya nggak? Coba. Kalau menurutku Wirdani tipe-tipe cewek yang banyak ngehalu nggak sih? Iya bolehlah kita mimpi, tapi nggak gini juga anjir. Hampir sama kayak temanku juga. Cewek dia jatuh cinta sama Hayam Wuruk. Bayangin aja, itu zaman Majapahit. Ya elah katanya nggak ada cowok segagah Hayam Wuruk. Mau nangis rasanya. Nangis banget. Aku pernah jatuh cinta sama Pierre Tendean soalnya udah tentara cakep lagi. Astagfirullahaladzim. Kan mana udah dibunuh juga anjir Bertendian. Ada juga nih yang nambahin listnya ini. Nih ada list nih nomor 25 bisa membelokkan meteor.
27 bisa memasukkan bulan ke dalam toples. 28 bersahabat dengan Deidara. 26-nya mana? 26-nya mana? Orang ternyata Wirda tuh masih bisa ngitung paling enggak dari 1 sampai 24 masih lancar. Ini masnya ini salah nulis aja nggak lengkap angka. Oke, rame amat dah, kali aja ada yang nanya ini sumbernya dari mana. Aku dulu dapetnya dari Quora ya, kakaknya yang posting bilang itu dari instanya Wirda. Buat kakaknya makasih ya, semoga kakak sehat selalu dan semua urusan maupun keinginannya dipermudah. Amin. Maksudnya Wirda kan? Heeh. Jadi ini tuh postingan dari 2021 gini. Waktu itu sempat nyimpan screenshot dari story Wirda di IG tentang impian dia 10 tahun yang akan datang. Seketika langsung mikir, dia mimpi udah sejauh itu. Sedangkan aku ya gitulah jadi insecure ngelihatnya. Tapi bisa juga sih dibuat motivasi karena nggak ada yang salah dengan impian. Bahkan kalau bisa mimpi setinggi mungkin. Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Bener, nggak ada yang nggak mungkin. Andai kan ya mungkin ngidupin orang mati itu ya juga nggak mungkin aja gitu. Terus juga nonjok Tuhan tuh ya mungkin aja. Ini kagak jelas nih orang-orang. Sadari ada sesuatu yang nggak mungkin tuh kayaknya adalah one of essence of world kayaknya untuk kamu tetap santai. Untuk misalnya kamu nggak bisa ngerubah masa lalu, itu adalah satu hal yang nggak mungkin kan untuk ngerubah masa lalu. Ya itu harus bisa diterima kayak gitu loh. Aku nggak ngerti maksudnya nggak ada yang nggak mungkin itu apa. Emangnya kita ini Tuhan? Iya. Kan udah jelas sesuatu sifat-sifat manusia dan sifat-sifat Tuhan kan ada gitu loh. Kan kalau manusia tuh limited, kalau Tuhan kan limitless. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini kan bagi Tuhan. Kenapa dia sebagai manusia sombong mau kayak gitu? ngambil sifat itu juga seolah-olah Tuhan pasti bakal bantu dia gitu. Pasti nggak ada limit juga buat dia kayak gitu. Aku percaya ada hal yang nggak mungkin. Itu yang bikin aku agak santai karena kayak ada kejadian di masa lalu gitu kan. Terus aku tuh kayak coba kayak gini, coba kayak gitu kan. Itu aku tuh berpikir kayak mungkin untuk bisa ngerubah masa lalu itu. Makanya pas aku sadar, oh iya nggak mungkin yang ngerubah masa lalu. Ya udah aku berhenti untuk ngadain masa lalu tuh harus kayak gimana kan kayak gitu kan. Kurang lengkap nih, harusnya ditambahin membangkitkan orang mati, dibakar nggak mempan dan bisa bicara dengan semut. Nih, kalau bokapnya sih pernah cerita, dia pernah ngidupin lagi pohon tumbang yang udah mati. Baru pohon sih, belum ada dia cerita ngidupin orang mati. Bentar, jangan-jangan singkong. Bentar, pohon bukannya kalau udah tumbang ya tetap bisa ditanam lagi, maksudnya Ya, kan tumbang seakar-akarnya misalnya kayak gitu loh. Apalagi singkong kan, dimana batangnya aja ditanam udah tumbuh lagi. Iya, terus kayak tebu juga bisa. Iya. Ya, tanaman cabai kita juga bisa aja. Kemarin tanaman cabai kita pindahin kan? Iya, tinggal ditumbang. Iya, ya bisa aja sih. Sebenarnya ini salah satu teknik law of attraction. Kau menarik apapun yang kamu inginkan. Apa yang kamu tulis, pikirkan, rasakan, ucapkan dan ikhlaskan pasti akan jadi doa. Kelihatan gak realistis? Aku di sini netral meskipun aku kesel banget sama Wirda, tapi yang dia lakuin udah sesuai sama law of attraction. Aku nggak percaya sih sama law of attraction. Karena aku percaya kayak semua orang yang main bola itu pengen sejago Cristiano Ronaldo. Itu apa bedanya sih motivasinya? Semua orang motivasinya pasti sama kayak aku pasti bisa kayak gitu. Kekuatan of motivasi kayak Tsubasa atau Goku atau gimana kayak gitu ya. Ada kekuatan dari motivasi. Padahal di dunia sana nggak ada yang bisa lebih kuat daripada konsistensi. Dan konsistensi itu nggak terbatas dari motivasi. Di hari yang buruk, di mana kamu nggak ngerasa semangat untuk ngelakuin konsistensimu, kamu tetap ngelakuin walaupun kamu nggak ada motivasi sama sekali. Itu namanya konsistensi kayak gitu. Aku malas nih olahraga hari ini, tapi karena kamu konsisten, kamu tetap berangkat olahraga walaupun kamu males misalnya. Atau aku malas nih belajar hari ini, tapi kamu tetap belajar karena itu udah konsistensimu untuk belajar, bukan karena motivasimu. Bukan gara-gara nulis di kertas doang terus ujuk-ujuk jadi. Kamu harus bikin sistem. Iya. Gitu. Kalau emang tulis terus di breakdown kayak yang kita lakukan, terus dikasih list cara-caranya tiap hari harus kayak gimana, ya mungkin bisa jadi. Bukan cuma sekedar nulis. Aku nggak percaya sama sekali. Gitu. Aku nggak percaya sama sekali motivasi orang itu. Orang yang berimpian jadi orang terkaya di dunia itu ya pasti semua orang gak sih? Iya benar. Tapi kenyataannya ya cuma satu yang bisa. Orang-orang yang pengen naik Mount Everest itu emang orang-orang yang nggak punya motivasi apa? Mayoritas mati kok kayak gitu. Padahal kan? motivasinya sama. Motivasinya sama. Keinginannya sama.
Tapi siapa yang paling bisa mempersiapkan diri lah yang selamat kayak gitu. Terus tadi kan si Wirda bilang dia pengen punya rumah 30 M. Ada yang bales, rumahnya tinggi banget dah di atas 30 meter. Kirain breakdown kita ini udah yang paling lucu kagak ya. jelas. Lumayan mengagetkan ada orang bisa berpikir kayak gitu. Sumpah nih, gara-gara wishlist sialan ini ada ipar gue ikut-ikutan halu, gak realistis anjir, kerja kagak tapi mau punya duit dan jalan-jalan persis impian-impian si Wirda. Pas dikasih tahu malah ngambek. Maklum uhti-uhti remaja masih labil dan cari jati diri. Abis deh kemakan omong kosong. Wah kakak, menurut gue punya wishlist gini gak salah sih, cuma ya yang make sense, gak di luar nalar. Nggak tahu, menurutku nggak boleh punya wishlist kayak gini. Yang penting kamu punya sistem. Lagian siapa sih yang nganggepin itu bener wishlist? Ya siapa tahu tuh cuma tulisan bolpen di atas kertas aja gitu yang Enggak, bisa jadi cuma nyoba pulpen ya, nyoba pulpen doang. Nulis apa ya gitu. Kalau aku kan biasanya kalau nyoba pulpen nulis tanda tanganku atau namaku ya. Mungkin dia harus full satu halaman kayak gitu tadi gitu. Biar yakin buat bawa pulang pulpennya. Oh lancar nih, udah ambil yang lain deh, yang ini udah habis soalnya. Nih, punya 100 private jet, rumah 30 M, penghasilan 100 M per hari itu hisap pertanggungjawaban di akhirat kelak berapa ribu tahun gitu. Biasanya juga orang yang punya hafalan Al-Quran itu gak fanatik banget sih sama duniawi ginian. Kan makanya, kan dia belum hafal. Makanya aku bilang tuh dari awal tuh, dari tadi tuh ya, dia tuh gak punya tujuan akhirat sama sekali. Jadi ya gak usah nanya mempertanggungjawaban di akhirat ya, belum tentu dia percaya juga belum kan. percaya. Gak ada yang tahu. Oh gak yakin kok percaya, orang nipu kok. Terus Wah buset, gue kira wishlist gue udah paling halu, ternyata ada yang lebih parah. Aduh, ini rame banget sih yang nge-reply, tapi udah cukup lah ya kayaknya kita segitu aja. Atau kamu tambahin lagi? Aku cuma pengen bilang kayak motivasi itu nggak penting, yang penting itu sistem. Kayak misalnya kamu pengen banget kurus sama satu orang yang nggak pengen kurus, tapi dia itu makannya kalori defisit dan tiap hari olahraga. Menurutmu siapa yang bakal kurus? Menurutku kayak gitu aja deh. Ya udah, yang bakal kurus ya yang kalori defisit plus olahraga kayak gitu udah. Jadi nggak penting motivasi, yang penting itu kamu bikin sistem. Kalau misalnya kamu pengen punya penghasilan 100 miliar per hari, asal dibikin sistem, mungkin keturunan ketiga keempat bisa. Tapi ya dihitung, emang caranya emang harus dihitung dan di breakdown dan dibagi. Jadi growthmu tuh harus berapa ya, kayak gitulah pokoknya. Semua itu bisa asal ada waktunya. Semua orang itu pengen semuanya serba cepet, itu yang bikin serem sih. Nanti bakal ngelakuin hal-hal yang aslinya berbahaya. Padahal semua list itu seandainya bisa tercapai saat dia mati pun, itu sebenarnya udah sebuah achievement yang sangat gede banget ya sih. Kayak sekarang orang-orang kan lagi praising Warner Bros apa sih? Warren Buffett. Ya itulah. Warner Bros. Terus Aku ingetnya WB pokoknya. Nah ya kayak gitu, dia aja sekarang dielu-elukan banget gitu kan. Padahal dia udah tua banget gitu. Bukan yang kayak ini anak muda sukses, nggak kayak gitu. Tapi ini adalah orang tua konsisten kayak gitu loh. Maksudnya pencapaiannya William Buffett Warren Buffett aja itu kayaknya nggak sebanyak listnya Wirda tadi kan. Jadi seandainya udah berhasil untuk menggapai itu semua di detik dia meninggal pun, tuh kayaknya tetap sebuah achievement sangat besar kan. Iya benar-benar. Oke, I think that's all for today. Untuk halu-haluannya udah selesai dulu ya guys. Gak usah dianggap serius. Bye-bye. Bye-bye.